Aku rela sebagai wabil Islami dina, agama Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sebagai nabi dan rasul Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah. Ayo yang lainnya. Warzuqni fahma, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Waj'alni minas sholihin, dan jadikanlah aku anak soleh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah disiapkan peralatannya hari ini? Sudah disiapkan modul matematika, buku kotak sama alat tulisnya? Ya, yang belum disiapkan silakan disiapkan dulu. Yang lainnya kalau mau menyapa temannya boleh silakan disapa dulu teman-temannya. Monggo silakan, boleh disapa dulu temannya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Ya, boleh silakan diambil dulu. Oke, kita tunggu dulu ya. Mas Akbil masih mencari. Oh ya, Mas Akbil sudah kembali. Ya, yang lainnya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, nggih. Nah, sebentar, Ustazah bukakan slide-nya. Oh, PowerPoint. Nah, semuanya sudah bisa melihat slide-nya Ustazah ya? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, anak-anak kita mulai ya. Kalau materi yang lalu, masih ingat ya, materi yang lalu kita mempelajari tentang bangun ruang, sudah ada beberapa tugas, sudah UHAD 1 kali dan juga sudah PTS ya. Nah, sekarang materi setelah PTS kita menuju materi baru. Materinya adalah pengolahan data. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dulu anak-anak. Ya, kelas 4 dulu sampean sudah mempelajari materi ini, pengolahan data ini sudah pernah, nggih. Ini Ustazah mengulang dan sambil mengingatkan kalian mengenai materi itu. Mudah-mudahan nanti setelah ini lebih paham ya. Oke. Nah, kita ingat-ingat jargon kita. Kita ingat-ingat angkatan 16 ini jargonnya apa? Kalau Ustazah tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, angkatan 16 jujur,
bertanggung jawab, peduli, cinta kebersihan, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi untuk kelas 6 ini kita ingat-ingat dari kelas 6, kelas 5 ini dari semester 1 dulu yang kita tekankan adalah kejujuran. Kejujuran apapun itu, mengerjakan tugas, menyetorkan tugas, itu juga harus jujur ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab. Jadi, sampean harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, peduli. Peduli itu artinya apa? Kalau ada teman kesulitan, kalau ada tetangga atau orang-orang di sekitar kalian kesulitan, kalian juga bisa membantu mereka. Lalu cinta kebersihan. Harus bersih ya sekitarnya. Oke, yang selanjutnya sebelum Ustadzah mulai masuk ke materi, ada tata tertib yang harus semua kita laksanakan ya. Harus kita laksanakan ketika mengikuti pembelajaran lewat Zoom ini. Yang pertama, memperhatikan penjelasan dengan seksama. Ya, perhatikan nanti penjelasannya Ustadzah. Tidak lama anak-anak, sebentar saja. Ini hanya sedikit materinya. Nanti materi selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan. Oke. Terus yang kedua, membisukan audio kecuali dipersilahkan oleh Ustadzah. Jadi di mute ya, kecuali nanti dipersilahkan oleh Ustadzah seperti tadi pas berdoa tadi. Yang ketiga, menyalakan video atau memperlihatkan wajahnya selama pembelajaran berlangsung. Yang masih hitam-hitam videonya, silakan ditampakkan wajahnya biar Ustadzah tahu. Kan Ustadzah belum pernah melihat sampean semuanya ya. Mungkin mulai lewat Zoom ini Ustadzah bisa niteni, oh ini yang namanya Mas Zuru, ini yang namanya Mbak Iza, Mas Arta, dan lain-lain. Ya. Lalu yang selanjutnya, tidak membicarakan tema di luar pembelajaran. Misalnya, ngechat game tentang vlog. Nah, kecuali itu nanti diberi waktu oleh Ustadzah. Ya. Sementara kita belajar, kita konsentrasi dulu ke pembelajaran. Kalau ingin menyapa temannya, nanti kita setelah pembelajaran. Lalu tidak mengirim chat di luar materi, seperti minta nomor HP. Nanti kalau minta nomor HP temannya, bisa WA Ustadzah saja ya, tidak melewati chat ini. Biar kita semuanya bisa konsentrasi. Nanti kalau disuruh bicara. Yang selanjutnya, jika ingin bertanya, silakan meminta izin dengan menekan raise hand dan memperkenalkan nama dan kelasnya. Kalau misalnya nanti Ustadzah kasih waktu untuk bertanya, sampean pencet raise hand yang ada di layarnya sampean itu. Kalau sudah Ustadzah persilahkan, ya silakan untuk bertanya, sampean audionya dinyalakan, lalu menyebutkan nama dan kelasnya. Karena Ustadzah kan belum hafal ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu. Itu ya anak-anak untuk tata tertibnya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan melaksanakan. Oke, kita masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah pengolahan data seperti yang sudah Ustadzah sampaikan. Ini sudah kita sampean pelajari, sudah kalian pelajari di kelas 4 akhir semester 2 kalau tidak salah. Ya, Ustadzah lihat di modulnya itu sudah pernah, Ustadzah Dewi juga menyampaikan kalau pengolahan data kalian sudah pernah dapat. Tapi mungkin pas waktu itu, waktu pengolahan data tidak secara langsung ya, sampean sudah daring, sudah belajar online di rumah. Oke? Nah, ini permasalahan yang pertama, ada contoh permasalahan. Toko Berkah Jaya menjual berbagai jenis buku dan alat tulis. Hasil penjualan beberapa alat tulis di Toko Berkah Jaya selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat tulis pensil itu banyak penjualannya selama bulan Maret adalah 365 buah. Yang kedua, pulpen 387 buah. Yang ketiga, penggaris 256 buah. Dan penghapus 350 buah. Pertanyaannya adalah anak-anak, dari data ini, ya, dari data ini ada pertanyaan. Sebentar. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data pada tabel di atas, alat tulis apakah yang paling banyak terjual selama bulan Maret?
kita dapat melihat ya, selama bulan Maret itu 365, 387, 256, 350 itu yang paling banyak adalah 387 yaitu pulpen. Nah, materi kali ini semudah itu anak-anak. Kita hanya membaca saja dan nanti kita juga membuat. Materinya mudah sekali, hitungannya juga mudah. Ya, ingat kalau belajar matematika itu pasti mudah anak-anak. Pertanyaan selanjutnya. Dapatkah kamu menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang? Nah, kita nanti akan belajar mengumpulkan data. Ini yang akan kita pelajari ya. Mengumpulkan data, menyajikan data, membaca data, dan nanti juga akan menafsirkan data. Termasuk nanti kita akan membuat diagram piktogram, juga diagram titik, diagram garis, dan juga diagram batang. Itu sangat mudah sekali. Kita hanya membutuhkan data. Nanti sampean juga akan mengumpulkan data. Sebelumnya saya sudah jelaskan dulu. Nah, ini. Materi yang pertama adalah mengumpulkan dan membaca data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, mengutip dari sebuah laporan, ataupun mengumpulkan angket. Mengumpulkan data dengan menggunakan angket dapat dilakukan dengan memberikan angket kepada responden. Responden itu orang yang diberi angket, orang yang kita butuhkan datanya dengan berupa kuesioner ataupun angket dengan jejaring sosial. Nah, anak-anak, yang kita lakukan sekarang ini adalah kita akan melakukan kegiatan mengumpulkan angket dengan jejaring sosial. Kenapa tidak dengan kuesioner? Kenapa anak-anak tidak dengan kuesioner? Karena kita kan tidak bisa bertemu ya. Kalau sampean sekolah langsung datang ke sekolahan, bisa dengan kuesioner. Tapi karena sekarang kita online, jadi tidak memungkinkan kalau Ustazah nanti memberi tugas, silakan sebarkan kuesioner ke teman-temanmu. Sampean nanti harus ke rumah teman-temannya sampean. Kan malah enggak mungkin ya anak-anak ya, karena kita sekarang harus di rumah saja. Oke. Ustazah memberikan contoh kuesioner, membuat kuesioner. Ini yang namanya kuesioner. Mungkin kalian pernah ya dapat yang seperti ini. Biasanya yang seperti ini itu kalau sampean daftar lomba. Nanti kalau sampean daftar SMP, ini juga sampean akan mendapatkan kuesioner yang seperti ini dan harus mengisinya. Kuesioner itu harus ada judulnya. Ya, harus ada judul. Kuesioner contoh dari Ustazah ini adalah kuesioner kegemaran siswa kelas 5. Di situ ada nama lengkapnya, nama lengkap yang mengisi kuesioner atau tadi namanya adalah responden. Ya, nama lainnya adalah responden yang mengisi itu nama lengkapnya, kelasnya, lalu jenis kelamin. Berilah tanda centang pada pilihan yang sesuai dengan jawabanmu. Apa kegemaran atau hobi yang paling kamu sukai? Nah, anak-anak, kuesioner ini kita sebarkan kepada responden. Mereka kita minta untuk mengisinya. Hobinya itu apa? Kita minta tolong untuk mengisi salah satu. Ini adalah kuesioner yang kita berikan secara langsung yang berupa kertas. Nah, mengumpulkan data dengan broadcast atau jejaring sosial. Karena sekarang sedang pandemi ya anak-anak, kita tidak memungkinkan untuk memberikan kuesioner berupa kertas. Ini Ustazah sampaikan mengumpulkan kuesioner dengan jejaring sosial. Dengan WA ya anak-anak ya. Tata cara mengirim pesan kepada orang lain, ini tidak hanya untuk kuesioner, tapi untuk pesan apapun, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, jadi assalamualaikum gitu. Jangan ujuk-ujuk, misalnya ya, minta nomornya ini. Nah, itu
sebenarnya sih ya to the point ya anak-anak, tapi kurang etis ya, apalagi ke orang yang lebih tua. Ucapkan salam, assalamualaikum, lalu perkenalkan diri. Ustazah, nama saya ini, kelas ini. Kalau sama Ustazah Vina, nomornya sudah di-save semua nomor kalian kalau Ustazah Vina. Tapi kalau Ustazah yang lain kemungkinan nomornya belum di-save atau belum disimpan. Jadi tidak tahu. Seperti kemarin Ustazah juga ada yang nge-WA. Assalamualaikum. Oh, sudah bagus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ini tugas saya. Sedangkan itu nomornya nomor baru. Dia baru ganti nomor. Ustazah ya tanya bawahnya. Waalaikumsalam. Tugasnya siapa ya? Ustazah bilang gitu. Karena memang tidak memperkenalkan diri dan itu memakai nomor baru. Ya, kalau memakai nomor baru atau ke ustadz-ustadzah yang sekiranya belum menyimpan nomornya sampean, perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, kelas berapa. Gitu ya. Lalu utarakan maksud mengirim pesan. Assalamualaikum, Ustazah. Saya Fulan dari kelas 5 misalnya 5B. Saya ingin mengirim tugas matematika, misalnya gitu. Lalu kalau sudah sampean kirim pesannya itu ucapkan terima kasih. Lalu yang perlu diperhatikan anak-anak, perhatikan menyebut kata ganti orang yang dikirimi pesan. Ya. Mungkin kalian belum sadar ya, maksudnya enggak ngeh kalau itu penting. Tapi kalau ke orang yang lebih tua ini menyangkut dengan sopan santun ya. Misalnya gunakan kata saya bukan aku. Jadi misalnya sampean WA ke Ustazah Indah. Ustazah Indah, saya minta izin terlambat mengumpulkan tugas. Misalnya itu yang bagus. Isi pesannya ya. Yang kurang bagus adalah Ustazah Indah, aku izin terlambat mengumpulkan tugas ya. Kan beda ya anak-anak ya. Antara kalimat yang Ustazah contohkan yang pertama dengan yang kedua itu kan berbeda. Kalau yang lebih tua, pakai kata ganti saya. Ya, gitu ya. Kalau sama teman sebaya boleh, aku gitu boleh. Aku tanya tugasnya mau apa itu boleh kalau sama teman sebaya. Tapi kalau sama yang lebih tua, gunakan kata saya. Termasuk kepada orang tua kalian, saudara kalian yang lebih tua itu pakai kata saya. Ya. Lalu yang selanjutnya perhatikan waktu mengirim pesan, jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi karena pada waktu-waktu tersebut yang kita kirimi ke pesan itu sedang beristirahat. Misalnya nanti sampean akan mengirimkan angket lewat WA, jangan terlalu malam. Sampean ngirim angket jam 12 malam, temannya sudah tidur itu nanti, tidak ada respon. Ya. Sekali. Kan sambil tahajud Ustazah jam 3 pagi. Ya sudah, nggak apa-apa kalau sambil tahajud, tapi jangan mengharapkan langsung dibalas. Siapa tahu temannya kalian masih beristirahat. Sesudah tahajud tidur lagi. Siapa tahu seperti itu ya. Terus yang terakhir pilih kata-kata yang sopan. Walaupun ke teman kalian, kalau kalian mengirimkan angket, itu gunakan atau pilih kata-kata yang sopan ya. Sekarang Ustazah akan memberikan contoh mengirim angket lewat WA. Nah, ini contohnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Farida dari kelas 5B. Saya mengirim pesan ini bermaksud meminta tolong untuk mengisi angket untuk memenuhi tugas matematika. Buatnya. Mohon kesediaan untuk mengisi angket berikut. Nama siapa, kelas siapa, beri tanda centang pada pilihan yang sesuai dengan jawabanmu. Apa kegemaran atau hobi yang paling kamu sukai? Nah, nanti temannya diminta untuk memberikan tanda centang itu. Ini ya, ini adalah contoh untuk menyebarkan angket. Oke, sekarang Ustazah kasih waktu untuk yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Sampai sini dulu. Yang ingin bertanya silakan
raise hand. Ya. Oke, Mas Razan, silakan. Ini buatnya di Microsoft apa di mana, Us? Oke, terima kasih Mas Razan. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini nanti sampean membuatnya, broadcast-nya atau mengirimkannya ini lewat WA. Ya, dikirim ke teman-temannya lewat WA. Nanti detail tugasnya ada di belakang. Lalu mengerjakannya nanti ditulis saja di buku tulis. Gitu ya. Kalau untuk penggunaan komputer, insya Allah nanti untuk membuat diagram batang. Tapi kalau untuk mengumpulkan data ini sementara masih menggunakan buku tulis dulu. Gitu ya Mas Razan? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Us. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, Ustazah lanjutkan ya. Nah, setelah nanti kalian mendapatkan data, setelah menyebarkan angket ini, apa yang dilakukan? Sebentar. Nah, ini adalah contoh hasil angketnya. Ustazah menyebar angket lewat WhatsApp ke 30 orang. Nah, isinya adalah ini jawabannya. Yang pertama yang membalas itu namanya Ana. Katanya hobinya dia membaca. Yang kedua namanya Agus, hobinya sepak bola. Dan seterusnya sampai yang ke-30 itu namanya Siti, hobinya melukis. Nah, data seperti ini kalau misalnya nanti ada yang bertanya, yang hobinya membaca ada berapa? Ustazah yang hobinya membaca ada berapa? Ustazah kan harus mencari dulu ya anak-anak ya. Membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Kan sama ya anak-anak ya. Kalau ada yang bertanya, yang hobi sepak bola ada berapa? Ustazah harus mencari dulu. Karena ini datanya adalah acak. Nah, ini namanya data mentah. Data yang belum diolah. Jadi, sampean nanti kalau sudah membuat angkat lewat WhatsApp, sudah dapat balasan, sampean tulis seperti ini. Sampean buat data mentahnya. Ditulisnya di mana? Di buku kotak saja. Ya, ini. Nah, biar kita mudah untuk membaca datanya, bagaimana kalau ada yang bertanya? Nah, kita tulis seperti ini. Dari angket tadi, kita kelompokkan. Banyak siswa yang gemar membaca itu ada 6 siswa. Banyak siswa yang gemar menyanyi ada 3 siswa. Yang gemar bermain musik 3 siswa. Yang gemar menulis cerita ada 4 siswa. Gemar berenang ada 5 siswa. Yang gemar sepak bola ada 4 siswa. Yang gemar menggambar dan melukis atau melukis itu ada 5 siswa. Ini lebih mudah ya anak-anak ya. Nanti kalau ada yang bertanya, ini namanya mengelompokkan data. Nah, yang mengelompokkan data yang pertama ini. Lalu ada yang lebih mudah lagi anak-anak untuk mengelompokkan data. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke sini. Caranya dengan membuat tabel. Tabel seperti ini. Kelihatan? Kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan, Us. Oke. Nah, tabelnya ini caranya adalah kalau dari tabel, pada tabel itu harus ada judulnya. Judulnya adalah, nah ini judulnya, kegemaran siswa kelas 5. Nah, ini adalah judulnya. Kegemaran siswa kelas 5. Kita tulis kegemarannya tadi. Ada 7 kegemaran yang ada di pilihan tadi. Lalu kita masukkan datanya. Yang pertama membaca ini ya. Kita cari
bisa kita mencarinya dari kegemarannya atau dari urutannya. Misal nomor 1, Ana tadi hobinya adalah membaca. Membaca ada di sini. Kita masukkan ke turus. Namanya turus itu inilah anak-anak. Diseret 1 kali membaca. Yang kedua, Agus hobinya sepak bola. Sepak bola, bermain sepak bola ini turusnya 1. Nah, lalu Silvi hobinya membaca. Membaca diturus. Lalu Budi hobinya sepak bola. Diturus lagi. Lalu Andi hobinya berenang. Berenang. Seperti ini. Lalu Fandi hobinya membaca. Membaca. Terus sampai data ke 30. Nah, yang ini, seret-seretan ini tadi anak-anak, itu namanya turus. Ya. Nah, kalau sudah diturus, nah ini jadinya nanti ya, yang namanya turus anak-anak, kalau sudah dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini diseret. Kenapa? Kok ditali seperti ini, diseret ini? Untuk menunjukkan kalau ini jumlahnya 5. Ya, kalau sudah selesai diturus, nanti kita tulis banyak siswanya. Hasilnya dari datanya Ustadzah tadi, yang membaca itu ada 6 siswa. Menyanyi ada 3 siswa, bermain musik ada 3 siswa, menulis cerita 4 siswa, berenang 4 siswa, bermain sepak bola. Berenang 5 siswa, bermain sepak bola 4 siswa, dan menggambar ada 5 siswa. Ini yang harus disampaikan di pembuatan tabel ya, membuat tabel menggunakan penggaris. Yang belum punya penggaris atau penggarisnya ketelesot, nanti setelah ini dicari ya. Di atas tabel harus ada judul yang jelas. Judul yang jelas itu adalah data itu data apa, miliknya kelas berapa. Misal sampean ingin mencari data warna kesukaan siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Itu yang namanya judul yang jelas ya. Lalu tulisan harus jelas dan data harus urut, jumlah harus sesuai dengan data mentah. Contohnya seperti ini tadi. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Cekok berah. Ya. Iya, Mbak Raina, silakan. Kalau misalnya ada siswa yang mempunyai Cekok oleh muda. Ya, Mbak Raina, ingin bertanya? Ya, Mas Razan, silakan Mas Razan. Ya. Kalau tidak punya WA temennya gimana, Us? Kalau tidak punya WA temannya, bisa tanya ke Ustadzah atau tanya ke temannya yang lain. Mas Razan 5A, bisa tanya ke Ustadzah Uci. Assalamualaikum, Ustadzah Uci, saya ingin bertanya nomor WA-nya, Saman sebutkan, Saman ingin bertanya nomor WA-nya siapa. Ya, nanti kalau sudah dikasih sama Ustadzah Uci, ucapan terima kasih. Begitu? Atau setelah ini Ustadzah akan membuka chat untuk saling bertanya nomor WA setelah materinya selesai. Gitu Mas Razan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Us. Ya, oke. Terima kasih. Mbak Raina, monggo. Audionya tidak terdengar. Audionya. Masih tidak terdengar ya? Di chat saja ya. Chatting saja ya, Ndok. Ya, Mas Zoro silakan. Mbak Rena di chat boleh. Mas Zoro silakan. Assalamualaikum. Us, berarti kalau buat tabel itu harus pakai turus ya, Us? Ya, pakai turus biar lebih memudahkan. Sebenarnya ya, kalau datanya itu cuma sedikit, tidak pakai turus itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kita berlatih kalau datanya banyak. Bayangkan kalau datanya 100.
Ada 100 data. Terus sampean disuruh membuat tabel seperti ini. Dari 100 data itu sampean harus mencari satu persatu. Yang membaca ada berapa ya? Itu kan sulit ya. Turus ini sebenarnya memudahkan. Kameramu juga. Jadi yang pertama tadi membaca kita shred. Yang kedua bermain sepak bola, kita shred lagi. Terus hobi-hobi yang lain kita beri turus itu untuk memudahkan. Apalagi kalau datanya itu nanti buahnya. Kalau datanya hanya 10, 20, itu insya Allah masih tidak apa-apa, tidak menggunakan turus. Tapi kalau datanya buahnya, itu nanti khawatir ada data yang belum masuk ke ke tabel. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Zoro? Tidak, Ustazah. Oh iya, terima kasih Mas Zoro. Mbak Raina, bagaimana tadi? Sudah bisa apa belum Mbak Raina? Ustazah, Iya Mbak Aurora. mau tanya Nggih, monggo. bagaimana kalau datanya tepat masing. Suaranya putus-putus, mohon maaf diulangi lagi. Datanya dari tiap kelas masing-masing. Oh, datanya. Nggih. Datanya terserah sampean. Misalnya sampean punya teman di luar kelas 5 atau teman selain anak SDIT Al-Hikmah, boleh. Asalkan nanti ada data mentahnya yang tadi. Namanya siapa, jawabannya apa. Namanya siapa, jawabannya apa. Misal sampean minta data ke tetangga sampean, boleh. Ya, ke teman satu kelas, boleh. Ke teman kelas juga boleh. Ke adik kelas, ke kakak kelas, ke saudaranya sampean yang sampean punya nomor WA-nya juga boleh. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Rora? Sudah, terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Aurora. Oke Mbak Raina. Atau mungkin bisa ditulis Mbak Raina kalau audionya tidak bisa. Ya, belum bisa ya audionya. Orang itu bintang ataupun wanita. Ya, ada lagi? Mbak Raina, ditulis di kertas, nanti sampean ginikan. Ditulis di kertas terus diginikan. Ya? Audionya tidak terdengar. Boleh, ditulis di bukunya aja, enggak apa-apa. Ya. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu Mbak Raina, ini latihannya untuk hari ini. Latihannya, tantangannya adalah tidak ada hitung-hitungannya, tenang saja. Jadi mudah sekali ya, tidak ada hitungannya. Ya. Buatlah angket melalui WhatsApp ke minimal 15 orang. Seperti yang ditanyakan Mbak Aurora tadi, ya, boleh ke temannya satu kelas, boleh lain kelas, boleh ke adik kelasnya, boleh ke tetangganya, boleh ke saudaranya. Ya, silakan nanti membuat angkat melalui WhatsApp ke minimal 15 orang. Minimal itu paling sedikit. Berarti kalau lebih dari 15 orang, baik. Ya. Terus yang kedua, buatlah daftar hasil angket yang kamu peroleh. Daftar hasil angket itu adalah yang data mentah tadi, anak-anak. Yang ini. Ya, jadi sampean bikin ini seperti ini. Lalu dibuat seperti ini, ditulis data mentahnya. Nah, setelah itu kelompokkan data yang kamu peroleh.
Dikelompokkan seperti ini. Setelah itu dibuat tabel beserta tulisnya. Ya, oke, Ustazah ulangi. Angket melalui WhatsApp, ya, karena kalau melalui kuesioner tidak memungkinkan karena sekarang kita harus di rumah saja, jadi melalui WhatsApp saja, ya. Atau mungkin kita sudah punya grup WhatsApp, boleh kami sebar. Kalau sudah dapat data minimal tadi 15 orang. Nah, buat yang seperti ini. Ya, namanya siapa? Jawabannya apa? Namanya siapa? Jawabannya apa? Kalau sudah, kelompokkan kepada pengelompokan yang seperti ini. Nah, kalau sudah, buat tabelnya. Oke, ketentuannya. Topik angket harus berbeda dari yang dicontohkan pada materi ini. Tadi Ustazah mencontohkannya kan hobi. Berarti sampean membuat angketnya selain hobi. Oke, bisa dipahami ya? Contoh topik angket yang bisa dipakai, misalnya banyak sekali anak-anak. Misal, warna kesukaan, nomor sepatu, berat badan, tinggi badan, nilai PH matematika atau nilai PH bahasa Indonesia, nilai PTS. Tanyanya ke teman-teman sampean ya, jangan tanya ke Ustazah nanti. Lalu misal jumlah saudara kandungnya, pekerjaan orang tuanya, sahabat Rasulullah yang paling diidolakan, mata pelajaran yang paling disukai, pengajar yang paling disukai, sifat Rasulullah yang paling ingin dicontoh. Terus misalnya sahabiah yang paling digemari. Itu banyak sekali. Sampean bisa mencari topik angket selain yang Ustazah contohkan. Misalnya apalagi ya? Misalnya teman yang paling disukai. Nah, gitu. Tapi tidak boleh untuk jadi bahan gibah ya anak-anak ya. Teman yang paling disukai misalnya ustadz-ustadzah yang paling ingin dicontoh. Nah, ustadz-ustadzah yang paling ingin saya temui misalnya gitu. Terus atau misal apa? Jumlah kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, misalnya kan di rumah kadang ada sepeda motor lebih dari satu atau sepeda motor yang lebih dari dua. Atau misalnya kendaraan ya misalnya cara berangkat ke sekolah bisa dengan jalan kaki, ikut antar jemput, naik bis, atau diantar orang tua atau naik sepeda kan juga bisa. Banyak sekali yang bisa dibuat untuk angket. Sampean bisa mencari selain ini, ya. Lalu topik angket boleh sama dengan temannya. Bisa misalnya Mbak Reina sama Mbak Rora membuat angket tentang berat badan siswa. Boleh sama dengan temannya, boleh. Tapi respondennya harus berbeda. Tidak semuanya berbeda, nggak apa-apa. Misalnya tadi Mbak Reina sama Mbak Rora topiknya adalah berat badan teman-temannya. Respondennya siapa saja? Misalnya Mbak Reina mengambil 15 orang dari teman sekelasnya. Mbak Rora meminta bantuan mengambil data dari berat badan 15 orang tetangganya, misalnya gitu. Atau 15 orang dari kelas 5B, misalnya gitu. Ya, kenapa kok ini respondennya harus berbeda? Agar semuanya mencari sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang nunut temannya. Ya, maksudnya begini. Ustazah ingin sampean kita semua belajar untuk jujur. Jadi semuanya akan menyebar angket melalui WA. Ya, semuanya akan menyebar angket melalui WA. Tidak ada awakmu nyebaro angket kok aku nyontoh WA-mu. Itu tidak ada.
Nggak boleh. Kenapa? Biar semuanya punya pengalaman untuk menyebar angket. Untuk apa toh? Ustazah kok susah-susah seperti ini? Ini untuk latihan. Suatu saat nanti kalau sampean misalnya pas SMP sampean jadi pengurus OSIS harus menyebar angket. Nah, sampean sudah punya bekal. Oh, dulu saya pernah diajari untuk menyebar angket caranya seperti ini. Misalnya gitu ya. Jadi punya pengalaman untuk menyebar angket. Begitu ya anak-anak, ini untuk yang harus disetorkan ke Ustazah. Sebentar ya, Ustazah ada tamu sebentar saja. Rusa ya. Yuk, slow. Rusa. Boleh. Silakan ngobrol dengan temannya. Saya kasih waktu. Halo teman-teman. Halo. Halo. Kopi gue. Aduh, rusa ya. Apa anjir memang? Halo. Telepon itu. Berani main karena internet tweet Gigi gaming. Gigi gaming enggak, guys? Oke, sudah ya. Ini yang harus dikirimkan ke Ustazah. Angket yang sampean sebar lewat WA itu nanti di screenshot ya, lalu dikirim ke Ustazah. Lalu sampean harus juga memfoto hasil dari angket. Daftar hasil itu maksudnya hasil daftar angket. Data mentah itu loh. Data mentahnya ya. Nanti data mentahnya sampean tulis di buku, foto ke Ustazah. Lalu pengelompokan data mentah termasuk tulis dan jumlah responden, lalu pengelompokan dalam bentuk tabel. Biar lebih jelas, ini yang harus sampean laporkan nanti. Ininya, yang ini, ya, broadcast yang ke WA. Oke. Lalu yang ini yang harus dikirim ke Ustazah ya. Yang ininya. Lalu yang ini dan tabelnya. Jadi ada 4. Ya, ada 4 yang harus dikirim ke Ustazah. Oke? Nah, biar tidak terlalu banyak yang dikirim ke Ustazah, sampean bikin kolase. Ya, di kolase saja fotonya. Nanti biar tidak terlalu banyak memorinya. Kalau memorinya terlalu banyak, Ustazah khawatir HP-nya Ustazah rusak lagi, ya, karena yang kemarin sudah. Oke, anak-anak. Sudah selesai materi kita hari ini, tugasnya sudah Ustazah sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan raise hand yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dinyalakan audionya. Oke, silakan dinyalakan audionya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Oke, silakan menyapa teman-temannya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Oke. Oh, udah tanya. Sebentar. Iya betul. Memang semuanya Ustazah minta untuk mute ya. Aku tersiksa. Siapa ini? Oke.
Malah ketemu dia besok bisa bahasa Jawa. Yang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ini kalau mau minta nomor HP silahkan lewat chat ya. Tapi yang sopan. Oke, Ustazah. Ada tidak mematikan dulu Zoom-nya. Kalau ingin berinteraksi dengan temannya, silakan Ustazah kasih waktu. Dulu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan dengan teman-temannya. Silakan. Boleh ngobrol dulu. Udah dulu ya. Ada rapat. Iya, dibalas. Kayaknya sih ya.